take me now. She said I wanna feel no pain. Bypass Lia menuju The Mandalika. Di hari ini begitu ramai pengerjaannya dan kita dapat melihat juga ada sesuatu yang luar biasa di mana progres pengerjaan untuk penempatan drainase di bagian tengah badan jalan sudah mulai dikerjakan. Selain itu, untuk menghamparkan material subbis atau LPA di bagian badan jalan di paket Mandalika terus dilakukan pengerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Sindoro Bosku, dan kali ini saya akan memberikan informasi terkait capaian pengerjaan di paket Mandalika 1 dan paket Mandalika 2. Tentunya saya sapa dulu bosku dari Sabang sampai Merauke, semoga dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Tentu segala urusannya di hari ini dapat dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan tepat sekali saya berada di bagian pembangunan badan jalan dari Bypass Lia menuju The Mandalika di paket Mandalika 1 yang berdekatan dengan batas dari paket Mandalika 2. Tetap stay tune di channel ini bosku untuk dapat informasi perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika maupun Bypass Lia menuju The Mandalika dan sarana pendukung lainnya di event MotoGP maupun World Superbike. Tentunya saya bersama saudara kita Muhammad Ilham di sini yang terus memantau perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika dan perkembangan bypass tentunya bosku ya. Kepoin channelnya dan tetap dukung semua YouTuber 86 Mandalika untuk terus bersemangat menyajikan konten-konten dan informasi yang benar dan kredibel bosku. Selamat menyaksikan. Iya bosku, seperti biasa saya menggunakan dua materi video untuk melihat detail dari pengerjaan, dan kali ini kita turun untuk melihat detail pengerjaan di bagian badan jalan di paket Mandalika 2. Nantinya kita akan lihat untuk paket Mandalika 1. Dan kali ini kita sudah dapat melihat untuk bagian badan jalan yang sudah diberikan material subbis atau LPA. Dan inilah hal baru yang saya dapat sampaikan, informasi bahwa pembangunan Bypass Lia menuju The Mandalika sudah mulai ditempatkan untuk sistem drainase yang berada di bagian tengah dari badan jalan yang membagi antara dua jalur yang berlawanan. Dan di sebelah kanan dari badan jalan tersebut merupakan tumpukan dari sistem drainase yang akan menyambungkan bagian yang sudah ditanam di depan kita kali ini. Dan beginilah bentuk sistem drainase di bagian tengah badan jalan yang nantinya akan terkoneksi dengan sistem drainase di bagian sebelah kiri badan jalan Bypass Lia menuju The Mandalika di paket 2 kali ini bosku. Mungkin bosku akan bertanya, apakah ini beton median jalan? Ini bukan drainase, ini adalah drainase bosku, karena memang punya ruang atau punya lubang. Dan beginilah kondisinya ketika beton yang menjadi median jalan. Memang sistem drainase ini tidak sepanjang daripada bagian badan jalan ini akan ditempatkan. Ketika ada turunan mungkin saja tidak diberikan sistem drainase seperti yang saya tunjukkan tadi bosku di gambar yang sebelum ini. Dan beginilah kondisinya, memang tidak sepanjang daripada jalan. Kita akan melihat di mana titik nantinya akan terbuangnya air di bagian badan jalan Bypass Lia menuju The Mandalika di paket 2 kali ini. Dan tepat sekali kita sudah berada di area sambungan atau terkoneksinya nanti untuk bagian sistem drainase yang membagi antara badan jalan atau persis berada di tengah badan jalan yang berbeda arus nantinya bosku. Tentunya kita akan melihat apa saja yang akan bisa membuktikan ini sebuah sistem drainase. Coba Muhammad Ilham untuk bisa melihat kondisinya. Ini Muhammad Ilham akan mencoba untuk memasuki. Ya, kita coba. Apa yang terjadi? Adakah di situ apa menemukannya? Tidak ada apa-apa.
Katanya Muhammad Ilham ini merupakan lubang kehidupan di mana memang sistem drainase ini berfungsi untuk nantinya ketika air hujan menerpa di bagian badan jalan bypass Lia menuju The Mandalika dapat kering secepatnya atau diairi, sehingga nanti ketika para bosku melewati daripada bypass ini tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau tergelincirnya atau banjirnya tentunya bosku. Dan selanjutnya kita menggunakan materi video udara untuk melihat kondisi secara keseluruhan. Nantinya kita akan coba turun juga bosku untuk melihat detail dari pengerjaan. Dan kali ini kita sudah dapat melihat di mana dump truck begitu ramai sekali untuk membawa material subis atau LPA yang sedang mulai dihamparkan. Dan tepat sekali kita masih berada di paket Mandalika 2 bosku. Dan beginilah kondisinya di mana proses penghamparan untuk progres pengerjaan di bagian badan jalan untuk jalur sebelah kiri terus dilakukan pengerjaan. Dan kali ini kita sudah melihat aktivitas pengerjaan untuk menghamparkan material subis atau LPA. Yeah, let's go. Punk rock and Cobain is how we grew up. K-rock was insane, I was such a screw up. The 90s held such better times. Weezer, Blink, Rage Against, and of course Sublime. Had a crush in school, oh man she was so fine. I had a couple dudes, we kick it every night. We drink a couple brews and get into a fight. If I could go back to that, man I'd be alright. Dan kali ini saya berada di penghamparan material subis di paket Mandalika 2, dan kita lihat di belakang saya di mana satu unit alat finisher sedang melakukan penghamparan untuk material subis atau LPA di bagian badan jalan. Dan terlihat tadi untuk para pekerja di sini sedang melakukan pengecekan daripada kuntur bebatuan yang berada di lapisan bawah aspal, nantinya menjadi salah satu ketelitian dari pembangunan jalan bypass Lia menuju The Mandalika di sore hari ini bosku. Penghamparan material subis atau LPA merupakan salah satu tahap yang akan dilalui di mana pembangunan sebuah jalan. Dan kini di mana tahap penghamparan masih terus dilakukan. Ketika sudah dilakukan penghamparan maka akan segera diberikan cairan frame coat untuk mengikat daripada material subis yang berupa kerikil dan pasir. Nantinya baru akan dilakukan pengaspalan selanjutnya. Perlu saya sampaikan kembali kepada bosku bahwa pengaspalan yang dilakukan di badan jalan bypass Lia menuju The Mandalika akan dilakukan 2 kali atau 2 lapis pengaspalan. Yeah, know what I have to do, never roll back, that's the truth. Yeah, take it all back for you. Bypass Lia menuju The Mandalika tidak hanya menawarkan kenyamanan di mana penggunaan badan jalannya nanti untuk menuju sirkuit MotoGP Mandalika, namun menyajikan keindahan daerah persawahan warga yang sangat menghijau ketika musim tanam padi tentunya bosku. Selain perbukitan, tentunya padi di depan kita kali ini sudah mulai menguning. Dan beginilah kondisi area persawahan warga di mana penanaman padi ini merupakan 2 kali. Memang dulu ketika musim penghujan dan musim kemarau, namun menggunakan air yang sudah ditampung di embung. Bypass Lia menuju The Mandalika di paket 1 di mana pengerjaan jalannya atau badan jalannya yaitu 4,3 km bosku. Sedangkan untuk paket Mandalika 2 yaitu paket yang terpanjang dalam pengerjaan badan jalannya yang mencapai 9,7 km. Sedangkan untuk paket Mandalika 3 yaitu sekitar 3,3 km.
Dan untuk total daripada pembangunan bypass Lia menuju The Mandalika, memiliki total pengerjaan dari badan jalan dari Bandara Lombok International Airport menuju KEK Mandalika dengan panjang 17,3 km bosku. Dan beginilah kondisi di mana review di paket Mandalika 2 yang kita sudah melihat di bagian pengerjaan untuk badan jalannya dan penempatan sistem drainase di bagian tengah daripada badan jalan bypass Lia menuju The Mandalika. Nanti kita juga akan review untuk pembelahan bukit di paket Mandalika 2 juga bosku, karena memang keterbatasan kita menerbangkan pesawat drone karena memang kondisinya sangat minim untuk sinyal dan terbatas untuk lajunya pengambilan gambar oleh video udara. Dan kali ini kita akan mencoba untuk melihat di paket Mandalika 1, di mana kita dapat melihat untuk pengerjaan untuk terowongan yang berada di tengah daripada badan jalan di paket Mandalika 1 ini, yang merupakan kita sebut sebagai salah satu jalur yang akan menghubungkan atau tidak terputusnya untuk jalur yang sudah lama yang kita sebut sebagai jalur overpass atau terowongan yang berada di tengah badan jalan bosku. Dan beginilah kondisi pembangunan bypass Lia menuju The Mandalika di paket 1 maupun paket 2. Tentunya bosku tetap stay tune di channel ini untuk dapat informasi selengkapnya nanti untuk pembangunan bypass Lia menuju The Mandalika maupun sirkuit MotoGP Mandalika. Saya akhiri kata, bilahil sabil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Edi Sindoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.